Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesabaran dalam menjalankan ketaatan, kesabaran untuk senantiasa meninggalkan maksiat, dan juga kesabaran untuk melalui ujian-ujiannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat, dan juga umatnya yang hingga yaumul kiamah nanti senantiasa mendawamkan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya orang yang beriman ataupun yang tidak beriman dalam perjalanan kehidupannya akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini bermacam-macam. Ada yang ujian senang maupun ujian susah. Dan ujian ini ada hikmah yang terkandung di dalamnya, bahwasanya Allah menginginkan hamba yang diujinya ini betul-betul kelihatan kalau orang yang beriman itu siapa di antara mereka yang bermujahadah dan sabar. Namun bagi orang yang tidak beriman diuji oleh Allah agar mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa memohon pertolongan atas ujian-ujian yang ditimpakan kepadanya, sehingga mereka bisa kembali sebagaimana fitrah asal lahirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 disebutkan bahwasanya Allah senantiasa menguji, baik itu dengan kelaparan, dengan kematian, dengan kekurangan harta ataupun kekurangan buah-buahan. Demikian pula Allah menguji kita agar senantiasa bermujahadah dan juga kita sabar. Di dalam surat Al-Mulk juga disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Nah, di ayat ini Allah menerangkan bahwasanya Allah menguji manusia untuk melihat di antara manusia itu siapa yang terbaik amalnya. Sebagaimana kita dulu waktu sekolah, kita diuji dari SD, SMP, SMA, siapa yang ranking 1. Kalau nggak ada ujian nggak tahu siapa yang ranking 1, 2, 3, 4, 5. Jadi siapa yang terbaik akan kelihatan setelah diuji. Dan ujian ini luar biasanya tidak untuk menghinakan atau menganiaya atau menjerumuskan yang diuji. Tapi setelah ujian, kalau semua dapat melaluinya dengan baik, maka akan lulus. Nah, lulus ini tujuannya apa? Untuk meningkatkan derajatnya. Jadi yang anak SD kalau sudah lulus bisa meningkat jadi SMP. Kalau belum lulus nggak akan meningkat. Demikian pula yang SMA, kemudian yang sarjana, S1, S2, S3. Jadi tujuannya untuk meningkatkan derajat. Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan Allah itu ingin menghinakan, ingin menganiaya, tidak, ingin mendolimi, tidak. Tapi justru dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajat kita di sisi. Tergantung bagaimana sikap kita. Makanya di hadis kemarin yang kita sampaikan, kondisi seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu semua baik. Kalau diuji dengan kenikmatan, maka dia bersyukur. Kalau diuji dengan ujian musibah dan lain sebagainya, maka dia bersabar. Nah, dua-duanya kalau dilalui dengan baik dan pasti dimampukan oleh Allah, maka akan menjadikan kebaikan bagi orang mukmin. Nah, sekarang kita buka hadis berikutnya. Nah, ini hadis panjang menceritakan tentang kejadian orang dahulu sebelum umatnya Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada seorang raja yang mempunyai seorang ahli sihir. Maka ketika ahli sihirnya ini telah tua, dia berkata kepada raja, wahai raja, kini aku telah tua. Maksudnya mau pensiun, mau meninggal. Maka kirimkanlah kepadaku seorang pemuda untuk mewarisi ilmuku. Maka raja segera memilih seorang pemuda untuk belajar ilmu sihir kepada ahli sihir itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari dulu yang namanya penguasa raja itu memiliki penasihat-penasihat, baik penasihat spiritual yang sering disebut ahli sihir atau ahli nujum, ataupun penasihat di bidang pertahanan keamanan, panglima dan lain sebagainya, ataupun penasihat di bidang perekonomian, kalau zaman sekarang menteri koordinator perekonomian. Jadi banyak penasihat di zaman dulu. Nah, tukang sihir atau ahli nujum ini posisinya sangat tinggi di dalam sebuah kerajaan, karena dia merupakan simbol kemahakuasaan seorang raja, sehingga rakyatnya sangat takut dengan kekuasaan raja ini karena mempunyai seorang ahli sihir. Karena ahli sihir ini sebagaimana yang dikisahkan di zaman Fir'aun,
untuk mengalahkan dakwahnya Nabi Musa, maka ahli sihir yang disuruh menghadapi mukjizatnya Nabi Musa. Makanya raja ingin menunjukkan Fir'aun ini bahwa dia pun hebat, bisa mengalahkan orang yang menyebut dirinya sebagai utusan Allah. Nah, di zaman sekarang pun masih banyak penasihat spiritual, banyak yang tidak dimunculkan di balik layar, dan itu sangat-sangat dipengaruhi oleh tipu daya iblis dan antek-antek. Jadi ahli nujum, ahli perbintangan dulu menggunakan bintang-bintang sebagai isyarat untuk memberikan pertimbangan nasihat kepada raja. Demikian pula di zaman Nabi Namrud. Namrud pun juga bermimpi, kemudian setelah bermimpi dia bertanya kepada ahli nujumnya. Ada seorang anak yang lahir, nanti dia bisa mengalahkan dirinya. Dan ternyata itu lahirnya adalah Nabi Ibrahim. Dan memang betul pada saat itu seperti Nabi Musa juga, Fir'aun diberi kabar akan dihancurkan oleh seorang anak manusia. Makanya bayi semua yang laki-laki dibunuh. Makanya dengan izin dan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibunya Nabi Musa bisa menyelamatkan Nabi Musa. Bahkan luar biasanya, bayi yang tadinya diramalkan bisa mengalahkan Musa justru masuk ke dalam istananya Musa dan dipelihara, diasuh oleh istrinya. Ini semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak di zaman dulu memang tukang sihir ini luar biasa. Makanya setelah dia tua, mau pensiun, mau meninggal, dia minta penggantinya agar bisa menggantikan kedudukannya. Dan di sini kita diberikan contoh bahwa pewaris tukang sihir ini mintanya seorang pemuda. Kenapa pemuda? Supaya masa jabatannya sebagai tukang sihir nanti lama. Kedudukannya di raja sangat penting, maka dibutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini kita disebutkan bahwa yang memilih sendiri raja, otomatis beasiswanya berasal dari raja. Nah, beasiswa yang berasal dari seorang raja yang dolim, artinya yang mempercayai tukang sihir sebagai penasihatnya, otomatis pasti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ini ujian. Jadi ujian bagi para penguasa. Biasanya penguasa itu di dalam menjalankan kekuasaannya, makin berkuasa, makin tinggi kekuasaannya, makin luas wilayahnya, maka dia makin punya penyakit sindrom power. Artinya penyakit yang menyebabkan dia arogan. Bahkan sampai-sampai seperti Fir'aun dan Namrud itu mengakui dirinya sebagai sesembahan. Demikian pula di kisah ini, raja ini juga mengakui dirinya sebagai Tuhan, sesembahan, dan tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasanya nanti, meskipun beasiswanya itu berasal dari raja yang dolim, ternyata dalam perjalanannya pemuda ini nanti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwasanya kita tidak usah
berkecil hati atau takut mendapatkan beasiswa meskipun asalnya dari yang tidak jelas. Namun kalau kita sudah tahu kejelasannya harus meninggalkannya. Dulu saya pernah mengalami. Jadi saya waktu SMA itu pernah dapat beasiswa dari Super Semar. Nah, kemudian pada saat mahasiswa saya masih ditawari untuk melanjutkan beasiswa Super Semar ini. Namun setelah saya ngaji, saya tahu ternyata sumber dari beasiswa ini adalah bunga deposito dari simpanan dana Yayasan Super Semar itu. Makanya saya akhirnya meninggalkan, tidak saya ambil lagi. Saya cari yang betul-betul jelas. Nah, mungkin bagi kita ada di antara anak kita dapat dari Dikti ya, beasiswa dari Dikti atau beasiswa dari perusahaan Astra dan lain sebagainya. Banyak beasiswa, termasuk juga dari negeri-negeri lain. Di Amerika banyak beasiswa, di Eropa banyak, di Timur Tengah banyak. Nah, tinggal nanti setelah kita teliti dengan baik dan benar, kita cari yang memang betul-betul bersih. Kita teruskan. Nah, ternyata pemuda ini tidak disuruh untuk tinggal di istana ya, untuk mempelajari sihirnya, tetap diperbolehkan untuk menjalani rutinitas sehari-hari dari rumah, berangkat belajar, pulang lagi ke rumah. Dan kebetulan di dalam perjalanannya dari rumah ke tempat tukang sihir ini, istana, pemuda ini melalui ada sebuah pengajian dari seorang pendeta atau rahib zaman dulu ya. Maka tertariklah pemuda ini untuk mendengarkan tausiahnya si rahib ini. Maka ia duduk mendengarkan ajaran-ajarannya. Kemudian dia merasa puas dari ajaran rahib ini. Nah, contohnya anak sekolah mahasiswa diberi beasiswa dari Dikti, kemudian di dalam perjalanannya sekolah ternyata dia masuk ke masjid dapat kajian. Nah, modelnya seperti itu dari seorang ustadz, dan dia tertarik untuk mempelajari kajian ini sampai tuntas. Maka ia duduk mendengarkan ajaran-ajarannya dan merasa puas akan ajaran rahib itu, hingga seringkali dia datang terlambat ke majelis pengajiannya tukang sihir. Nah, sehingga tukang sihir ini akhirnya suka menghukum dengan dipukul. Jadi pemuda ini dipukul. Terus akhirnya si pemuda ini mengajukan diri kepada si rahib ini. Saya sering terlambat sehingga dipukul oleh si tukang sihir ini. Nah, akhirnya diberikan alasan, keterlambatanmu kalau kamu datang ke tukang sihir itu udzur karena disuruh ibumu. Tapi kalau ibumu nanti kamu datang pulang terlambat ke rumah, bilang saja ditahan oleh si tukang sihir, sehingga datang pulang terlambat. Jadi setelah dapat alasannya dibolehkan ya, alasan dibolehkan supaya tidak dipukul, dihukum. Nah, sehingga dalam perjalanannya akhirnya aman dia. Jadi bisa belajar kedua-duanya. Jadi memenuhi kewajibannya karena dapat beasiswa dari si raja tadi untuk belajar ke tukang sihir, maupun belajarnya sendiri ke rahib, sehingga dia aman. Nah, sehingga pada suatu ketika dalam perjalanannya itu, ketika dia pergi ke tukang sihir, mendadak di tengah jalan ini ada binatang yang sangat besar yang menyebabkan orang-orang yang lewat itu tidak bisa lewat karena binatang besar ini.
Makanya oleh pemuda maka ini dijadikan kesempatan untuk menguji ilmunya. Jadi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, apakah ilmunya si tukang sihir ini atau si rahib ini yang betul-betul sesuai dengan petunjuknya Allah, yang diridhoi oleh Allah. Maka dia ingin menguji ilmunya ini. Nah, kita bisa menguji seperti itu. Jadi dalam perjalanan hidup kita pun kita bisa menguji ilmu yang benar yang mana, itu bisa kita menguji. Saya pun pernah dulu. Jadi pernah menguji pada saat saya usia 19 tahun. Saya ingin menguji keimanan saya dengan cara apa? Saya berbekal seadanya, uang kurang lebih 19.000, keliling pesisir Jawa Barat bagian selatan untuk mencari guru. Artinya setiap pondok ada kiai besar gitu, saya datangi. Kemudian saya minta petuahnya, minta nasihatnya, kemudian minta doanya, dan juga minta kira-kira amalan apa yang saya dawamkan yang bisa menjadikan saya istiqomah. Dan saya minta doanya agar ilmu yang saya pelajari manfaat dunia sampai akhirat. Makanya saya dulu kenal dengan Pak Kiai Ilyas Ruhyat, pimpinan Pondok Cipasung, yang tahun 1992 terpilih menjadi Rois Am NU dulu. Padahal saya sebelumnya kenal beliau tahun 1990, jadi belum jadi Rois Am, tapi sudah punya universitas namanya ya kayak IAIN tapi di Universitas Cipasung di Tasikmalaya. Kemudian dari situ kemudian saya mendatangi ke Wak Khair Afandi, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda di Manonjaya. Nah, singkat cerita, dalam perjalanan saya rencananya cuma 3 hari dengan bekal 19.000 ini, ternyata saya diperjalankan Allah itu sampai 7 hari 7 hari 7 malam, sehingga uang saya habis. Nah, pas habis saya niat ingin pinjam ke teman saya yang rumahnya di Ciamis, tapi bekalnya habis. Nah, akhirnya di tengah perjalanan saya nanya ke tukang ojek, mau nggak saya bayar 3.000, saya sampai ke Desa Bahara. Nah, kata tukang ojeknya nggak bisa, minimal 5.000. Nah, sudah, kalau nggak bisa tunjukkan saya di mana di sini ada masjid. Oh, di situ Mas, di alun-alun ada masjid. Kemudian akhirnya saya niat iktikaf di masjid, baru paginya saya nanti cari angkot, naik angkot. Jadi angkotnya sudah habis pas saya sampai ke daerah Kawali. Nah, setelah itu saya tidur, niatnya tidur iktikaf di masjid sampai pagi. Dan merebotnya saya pinjam kunci untuk ke kamar mandi gitu, numpang mandi dan nanti sholat maghrib isya. Oh iya Mas, boleh, tapi nanti harus izin ke polsek setempat. Oh iya, setelah isya saya tak ke polsek nanti. Nah, kemudian saya sampai isya, kemudian setelah isya, karena Pak Marbotnya ini sudah ngontak ketua takmirnya, saya didatangi sama ketua takmirnya. Ketua takmirnya bilang, nggak usah ke polsek, ikut saya. Ada apa Pak? Ada pengajian di rumahnya Pak ini. Nah, ternyata di rumahnya Pak itu bukan pengajian, tapi syukuran anaknya wisuda lulus dari UGM. Kebetulan saya pun belum makan karena uang habis ya, belum makan. Alhamdulillah dapat makan malam.
Jadi itu bukti bahwa Allah mencukupi hambanya. Jangankan manusia, binatang melata pun dicukupi. Kemudian setelah itu pengajian, nah pas di pengajian itu saya cerita ke Pak Ketua Takmirnya bahwa saya itu punya Pak teman di daerah Kawali ini, tapi anaknya nggak pulang, masih ada program di pondok di Bogor sana, tapi saya nggak tahu alamatnya. Cuma dia bilang bapaknya itu dan ibunya dinas di Kemenak Ciamis dan bapaknya jadi imam masjid di daerah Kawali sini. Nah akhirnya Pak Ketua Takmirnya kenal, oh itu Pak ini, udah nanti biar diantar anak Irma ke Pak ini. Akhirnya saya diantarkan ke rumah bapaknya teman saya tadi. Nah alhamdulillah akhirnya nggak jadi tidur di masjid, nggak jadi itikaf, tapi saya tidur di kasur yang empuk di rumahnya bapaknya teman saya. Nah luar biasanya kita sholat subuh bareng, habis subuh terus bapaknya bilang, Mas nanti saya berangkatnya pagi-pagi sama ibu. Nah Mas kalau mau melanjutkan ke rumahnya temen yang di desa Bahara tadi, biar diantar si Mamang, nanti diantar di pinggir jalan ada elep yang menuju ke daerah Bahara. Nah kemudian saya betul diantar si Mamang ini, ya habis diantar Mamang dikasih amplop saya, dikasih amplop, ini dari bapak untuk Mas. Apa ini? Saya nggak tahu, masukkan saja. Kemudian uang 3.000 saya alhamdulillah cukup kalau naik elep sampai ke desa Bahara di kecamatan Panjalu. Nah kemudian saya ketemu teman saya. Nah teman saya ini sudah nunggu sebenarnya, karena berangkatnya kita bareng dari Bogor mau ke Jawa Barat itu kita pisah di Bandung, saya ke Garut dan Tasik, dia langsung ke Ciamis. Sudah ditunggu 4 hari yang lalu, sudah disiapin pepes ikannya dan lain sebagainya. Mohon maaf, saya rencana 3 hari, tapi dalam perjalanan Allah memperjalankan saya sampai 7 hari 7 malam, jadi baru bisa nyampe sini. Nah kemudian sesampainya saya tak numpang mandi sama nyuci pakaian yang 7 hari belum saya cuci. Akhirnya saya setelah nyuci kemudian istirahat. Nah setelah istirahat itu saya buka amplopnya, ternyata uang 10.000. Nah alhamdulillah Allah tidak mengizinkan saya untuk pinjam ke teman saya. Nah dengan uang 10.000 itu akhirnya saya bisa pulang ke Grobogan lewat Cirebon, dari Kawali langsung ke Cirebon, Cirebon ke Semarang, Semarang ke Grobogan. Dan uang itu kalau zaman dulu bis kan dari Grobogan ke Bogor itu 6.000. Jadi alhamdulillah uang saya masih bisa untuk kembali lagi ke Bogor. Nah itu membuktikan bahwasanya kalau kita percaya kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin Allah itu akan menelantarkan hambanya. Makanya haram hukumnya kita putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati kita. Makanya kita harus senantiasa husnudzon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diujikan kepada kita, pasti ini yang terbaik buat kita. Makanya biasakan diri untuk menguji sebagaimana seorang pemuda ini. Jadi pemuda ini akhirnya dia mengambil sebuah batu, batunya kecil, terus dia berdoa kepada Allah, kalau ilmunya rahib ini lebih baik daripada ilmunya tukang sihir, maka matikanlah binatang buas ini dari lemparan batu yang kecil ini. Akhirnya dilempar, dan qadarullahnya mati. Kemudian bisalah lewat orang-orang yang terhalang tadi. Kemudian
pemuda ini menceritakan kepada si rahib kejadian dia menguji ilmu ini. Nah, akhirnya si rahib mengatakan, "Oh, nak, sekarang ilmumu lebih mumpuni dibanding ilmu saya." Lebih mumpuni daripada ilmu saya. Makanya di dalam belajar itu bisa jadi murid lebih pintar daripada gurunya. Namun si murid tidak boleh sombong. Demikian pula gurunya tidak boleh iri terhadap muridnya yang lebih pintar daripada gurunya. Malah justru harusnya bangga. Sebagaimana Imam Malik dulu sangat bangga terhadap muridnya Imam Syafi'i yang luar biasa pinternya, sehingga akhirnya Imam Malik mempersilahkan Imam Syafi'i untuk berijtihad setelah kelihatan mumpuni. Makanya kenapa bisa berbeda madhabnya, ya karena memang ulama-ulama zaman dulu itu kalau sudah mumpuni kamu harus mandiri, nggak boleh ikut-ikut saya terus, justru dilepas. Beda zaman sekarang, guru-guru malah justru kamu cukup berguru ke saya, nggak usah berguru ke yang lain. Padahal zaman dulu Imam Syafi'i itu bergurunya nggak ke Imam Malik saja, banyak gurunya tak terhitung. Demikian pula Imam Malik, demikian pula Imam Bukhari, Imam Muslim, gurunya banyak. Demikian pula Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Dipersilahkan setelah mumpuni untuk beristihad sendiri. Makanya beda-beda. Jadi luar biasanya beliau-beliau adalah perintis 4 madhab yang terkenal sampai sekarang ini dan banyak pengikutnya, namun tidak menjadikan penghalang mereka untuk senantiasa bersilaturahmi dan bersatu. Tidak justru menjadikan permusuhan, iri hati, dengki karena banyak yang ngikuti, banyak yang menggunakan madhabnya. Tidak seperti itu. Nah, kita contoh ulama-ulama zaman dulu. Kita teruskan. Nah, setelah diceritakan ke rahib, rahib akhirnya mengakui bahwa ilmumu sudah lebih mumpuni daripada saya. Nah, nanti kalau kamu diuji oleh si raja, maka jangan nunjuk ke saya. Artinya jangan nunjuk ke saya, itu ilmu itu berasal dari saya. Jangan nunjukkan ke saya. Nah, akhirnya ada seorang kawan raja yang dia sakit mata hingga buta dan telah berikhtiar kemana-mana berobat, tapi tidak sembuh juga. Nah, akhirnya dia mendapatkan kabar bahwa ada seorang pemuda yang ilmunya hebat, yang bisa mengobati berbagai penyakit. Maka si teman raja ini bawa hadiah yang banyak untuk menghadiahi kalau si pemuda ini bisa menyembuhkan penyakitnya. Namun apa yang dikatakan pemuda setelah dia dibujuk oleh teman raja ini untuk menyembuhkan penyakitnya, teman rajanya bertanya dulu, apakah kau percaya maka segeralah orang itu bertanya kepada pemuda, apakah engkau bisa menyembuhkan penyakitku ini? Kalau bisa, maka akan aku hadiahi semua yang aku bawa ini. Terus pemuda itu menjawab, saya tidak dapat menyembuhkan. Saya tidak dapat menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan. Jika kamu percaya kepada Allah, maka saya akan berdoa dan Allah pasti akan menyembuhkan kamu. Jadi yang menyembuhkan Allah, bukan pemuda. Maka segeralah orang itu percaya kepada Allah,
kemudian dia didoakan oleh pemuda itu. Dan luar biasanya seketika setelah doa selesai, maka temannya raja ini langsung sembuh matanya. Enggak perlu operasi ya, enggak perlu operasi mata. Jadi ini contoh bahwa memang ruqyah itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Karena ruqyah itu pun isinya doa-doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah sembuh, dia berkunjung ke raja. Kemudian rajanya kagum karena temannya ini bisa sembuh total. Kemudian si raja ini bertanya, siapakah yang menyembuhkan matamu? Maka jawab temannya raja ini, Tuhanku. Nah, raja ini bertanya, apakah kamu percaya pada Tuhan selain aku? Jadi rajanya sudah sombong ya, mengakui dirinya sebagai Tuhan. Maka jawabnya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka segera temannya raja ini disiksa oleh raja agar kembali kepada agama sebelumnya, untuk murtad, disiksa agar murtad. Akhirnya saking tidak kuatnya si teman raja ini menunjuk kepada pemuda yang menyembuhkan saya, si pemuda itu. Akhirnya pemuda itu pun juga disiksa oleh si raja. Nah akhirnya karena nggak kuat disiksa, nunjuk kepada si rahib. Nah akhirnya si rahib dipanggil dan disiksa oleh raja dan diperintahkan untuk kembali kepada kemurtadan. Namun si rahibnya nggak mau. Akhirnya oleh raja si rahib ini dihukum dengan digergaji dari kepala sampai ke kaki, dibelah jadi dua. Nah ini luar biasanya ujian orang zaman dulu. Untuk mempertahankan keimanan, si rahib ini kekeh ya, kukuh dalam keimanan, mempertahankan sampai rela dihukum gergaji dibelah. Nah bandingkan dengan ujian yang datang kepada kita, sudah sampai seperti itu apa belum? Untuk mempertahankan keimanan kita, saya yakin belum. Nah kemudian setelah itu si temannya raja suruh balik, ternyata nggak mau, tetap bertahan keimanannya. Akhirnya sama, digergaji, terbelah jadi dua. Jadi ini ujiannya orang-orang zaman dulu luar biasa. Nah kemudian si raja kenapa enggak menghukum si pemuda dengan sama digergaji belah? Karena apa? Karena raja sudah mengeluarkan uang banyak untuk membiasiswani si pemuda ini, dan pemuda ini harapan satu-satunya pengganti si tukang sihir, sehingga diharapkan nanti dia bisa kembali kepada agama sebelumnya. Makanya si raja ini menghukumnya tidak begitu, tapi ditakut-takuti pemuda ini. Disuruh pasukan ini membawa pemuda ke bukit. Nanti tanya pemuda ini, kalau dia nggak mau kembali kepada agama sebelumnya, baru masukkan ke jurang. Namun pada saat si pemuda ini mau dimasukkan ke jurang, dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Jadi doanya sederhana, pendek. Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan mereka, ya, pasukan yang disuruh raja ini, sebagaimana kehendakmu. Akhirnya apa? Si pemuda ini bisa selamat.
Justru yang jatuh ke jurang seluruh pasukannya mati. Kemudian pemuda balik ke raja lagi. Nah, kemudian raja bertanya, kemana pasukan yang mengantarkanmu? Semua sudah mati, masuk ke jurang. Nah, akhirnya tangkap pemuda ini sama pasukan yang lain, bawa ke lautan, tawarkan lagi, mau balik ke agama sebelumnya. Kalau nggak mau balik, masukkan ke laut. Nah, ternyata dia berdoa juga lagi, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Akhirnya apa? Selamat lagi. Balik lagi ke raja. Nah, rajanya mau menghukum lagi, tapi pemudanya bilang, hei raja, kau tidak akan dapat membunuhku kecuali jika kau menuruti permintaanku. Nah, kemudian bertanya raja, apa permintaanmu? Jawab pemuda itu, kumpulkan semua orang-orang rakyatmu seluruhnya ke lapangan. Kemudian gantunglah saya di tiang dan pakailah panahku ini untuk membunuhku. Tapi sebelum kamu membunuhku, ucapkanlah sebelum memanah ini dengan doa. Jadi Bismillahi Robbil Gulam, dengan menyebut asma Allah, Robnya si pemuda ini. Pasti aku mati. Jadi ujian berdakwah pemuda ini luar biasa. Tapi dia menginginkan seluruh orang rakyatnya si raja ini mendengar doa ini sekeras-kerasnya. Nah, akhirnya apa? Terpanah pelipisnya dan akhirnya bisa meninggal. Nah, setelah meninggal seluruh rakyat percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya amana bi Rabbil Gulam. Kami semua beriman kepada Robnya si pemuda ini. Jadi dia rela orang lain mendapatkan keimanan yang sama dengan dirinya dengan ditebus dengan nyawanya. Jadi orientasi dakwah itu untuk tersiarnya agama Allah, bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan si pendakwahnya, tidak, tapi untuk kepentingan tersiarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya berita ini disampaikan kepada raja. Apa yang aku takutkan sekarang sudah terjadi. Nah, akhirnya raja sangat murka, sudah buat sekarang di setiap persimpangan jalan parit-parit yang besar, kemudian parit-parit besar itu dibanyak kasih minyak kemudian dibakar. Jadi dia pengen membuat seperti neraka. Nah, nanti ditanya setiap orang yang melalui persimpangan itu, tanya, kamu mau balik nggak ke agamanya sebelumnya? Kalau tidak, langsung masukkan ke parit yang berapi tadi. Nah, akhirnya pada satu ketika ada salah seorang yang mau dimasukkan itu seorang ibu-ibu yang menggendong bayi. Nah, kemudian ibu-ibu itu mau dimasukkan, tapi hampir-hampir ibunya ini menyerah karena kasihan anaknya. Jadi seorang ibu itu luar biasa ya, menyayangi anaknya mengalahkan dirinya. Jadi ibu-ibu ini sayang kalau anaknya yang masih bayi ini juga ikut terbakar. Tapi luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mukjizatnya. Si bayi ini bisa bicara. Wahai ibu, kamu pada di posisi yang benar, tidak usah takut. Akhirnya ibu ini tetap mempertahankan keimanannya dan dimasukkan ke parit yang berapi-api. Akhirnya
banyak yang meninggal. Seluruh rakyat yang tidak mau kembali ke agama sebelumnya meninggal di situ. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Jadi dakwah itu belum berarti harus berakhir menang. Karena dalam cerita ini pemuda dan seluruh rakyat yang beriman itu meninggal dunia karena hukuman atau nerakanya si raja ini. Tapi luar biasanya Bapak Ibu sekalian, banyak dari rakyat dan termasuk pemuda ini yang tetap membawa imannya menuju kematian, dan itu merupakan keselamatan setelah kematiannya menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misi Islam itu sebenarnya seperti ini, menyelamatkan seluruh manusia kembali kepada Allah dalam keadaan salimah, selamat, membawa dengan keimanan dan agamanya. Meskipun di dunianya kelihatan sengsara atau terhukum mati, sebagaimana kisah ini. Jadi tidak harus kita menang, tidak harus. Karena memang menang itu butuh proses. Dan kalau kita melihat kondisi umat Islam saat ini, ya tidak pantas menang gitu. Karena sebagaimana yang dihabarkan oleh Rasulullah, boleh jadi memang di akhir zaman nanti umat Islam itu banyak, tapi banyaknya seperti buih di lautan yang disilakkan gitu aja sudah hilang. Jadi ini hadis yang menerangkan tentang kisah kesabaran dan ketabahan hati dalam mempertahankan iman dan kebenaran yang tiada tara bandingnya. Dan demikian pula sebenarnya tiap seorang mukmin yang benar-benar percaya kepada Allah dan iman belum diakui benar oleh Allah sebelum mengalami ujian-ujian yang betul-betul menunjukkan kesungguhannya dan kebenarannya. Makanya kita sebagai orang mukmin tidak boleh lari dari ujian-ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru harus kita hadapi, harus kita lalui agar kita meningkat terus keimanan kita. Jadi dalam bentuk praktek, kalau kemarin kan teori-teori, nah ini dalam bentuk praktek kisah nyata yang terjadi di generasi sebelum kita. Banyak, dan yang perlu kita ketahui juga bahwasanya ujian-ujian yang ditimpakan Allah kepada umat manusia yang paling pedih, paling keras itu ditimpakan kepada kekasih-kekasihnya Allah, para rasul dan para anbiya. Kalau kita masih kecil, masih jauh dari tersiksa, masih jauh dari sengsara, kita masih kecil. Para nabi Zakaria sama, ngumpet di balik pohon, digergaji pohonnya sampai terbelah juga. Banyak ujian-ujian yang luar biasa. Nabi Ayub diberi sakit oleh Allah 18 tahun, tapi beliau tidak mau berobat, ingin menikmati sakitnya, tetap taat, sabar untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi maksiat, sampai Allah yang menurunkan obatnya. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu pengen meniru Nabi Ayub tatkala beliau sakit. Dinasihati sahabatnya, kenapa kok nggak segera berobat sakit? Maka Sayyidina Abu Bakar bilang, saya malu kepada Allah, sudah diberikan sehat yang puluhan tahun, tapi diberi sakit sebentar aja mau lari dari ujiannya Allah. Ada juga sahabiah yang dia
diuji Allah dengan penyakit ayan, jadi seperti kemasukan jin menggelepar-gelepar, minta didoakan oleh Rasulullah untuk disembuhkan penyakitnya. Tapi kata Rasulullah, justru sebab penyakitmu ini kamu akan masuk jannah. Nah, tinggal milih kamu mau sembuh atau tetap dalam kondisi sakit. Kata sahabiah, saya milih sakit saja kalau memang ini jadi jalan saya ke surga. Tapi doakan saya agar setiap saya menggelepar-gelepar itu jangan sampai terlihat aurat saya. Jadi luar biasanya mereka untuk menerima ujiannya Allah dengan tetap menjalankan ketaatan, menjauhi maksiat, dan sabar, bahkan bersyukur dengan ujian-ujian yang menyengsarakan mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita terinspirasi dengan kisah dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi insya Allah sahih. Walahu minkum ala kulli halin bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.